Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan 7 materi inventories. Nah, kita akan membahas problem 3 dan problem 4. Lalu juga aku mau membahas materi tambahan terkait dengan inventories ini. Sebelum memulai, aku akan menjelaskan dulu mengenai inventories. Apa sih itu inventories? Inventories adalah aset yang disimpan perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnisnya ataupun digunakan untuk produksi perusahaan agar menghasilkan barang yang siap dijual. Lalu nanti teman-teman akan mengenal dengan nama LCNRV atau Lower Cost Net Realizable Value. Nah, LCNRV ini adalah metode pencatatan nilai inventory dengan membandingkan nilai cost dengan Net Realizable Value atau NRV. Nah, LCNRV ini menggunakan nilai terkecil untuk dicatat. NRV sendiri adalah nilai yang diperkirakan oleh perusahaan yang akan didapatkan dari penjualan inventory. Caranya teman-teman tinggal kurangi saja selling price dikurang dengan cost to sell dikurang dengan cost to completion gitu ya. Nah, di sini ada dua metode penyusutan LCNRV. Yang pertama ada COGS method, cost of goods sold method, sama loss method. Nah, untuk cost of goods sold method sama loss method sendiri ini ada dua metode lagi, ada metode direct dengan indirect. Nah, teman-teman tinggal masukin aja kalau nanti jurnalnya reduction of inventory to NRV, masukin aja jurnalnya kalau direct cost of goods sold pada inventory. Tapi kalau indirect, teman-teman masukin cost of goods sold pada allowance to reduce inventory to net NRV, to NRV gitu ya. Terus kalau untuk loss method, teman-teman masukin loss due to decline of inventory of net realizable value pada kalau direct teman-teman pada inventory, kalau indirect pada allowance to reduce inventory to NRV gitu ya. Lalu yang kedua ada jurnal recover the prior year reduction. Nah, ini kalau teman-teman pakai metode COGS dan metodenya direct, teman-teman masukin inventory pada cost of goods sold. Tapi kalau metodenya indirect, teman-teman masukin allowance to reduce inventory to NRV pada cost of goods sold gitu ya. Kalau untuk loss method sendiri, kalau untuk jurnal direct sendiri itu jurnalnya inventory pada recovery of inventory loss. Kalau indirect sendiri itu allowance to reduce inventory to NRV pada recovery of inventory loss gitu ya. Nah, di sini ada tambahan mengenai LCNRV dengan metode allowance. Jadi, ada contohnya ya, pada tahun 2018, perusahaan memiliki inventory dengan nilai 2.500.000 dan NRV pada tahun tersebut sebesar 2 juta dicatat dengan metode allowance. Nah, seperti teman-teman tahu tadi, kalau kita mau catat reduction of inventory to NRV, teman-teman harus catat seperti ini. Dengan metode allowance, berarti teman-teman pakai yang allowance, bukan yang inventory. Berarti cost of goods sold, metode COGS ya, berarti cost of goods sold pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar berapa? Sebesar 500.000. Angkanya dapat dari 2.500.000, teman-teman kurangi dengan 2 juta, dapat hasilnya 500.000. Lalu untuk loss method juga sama, loss due to decline of inventory to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 500.000. Nah, lalu pelaporan inventory pada SOFP-nya akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti inventory-nya 2.500.000, inventory akhirnya kan tadi 2 juta. Nah, allowance-nya dapat berapa tadi? Dapat 500.000. Seperti itu ya. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua. Pada tahun 2019, inventory perusahaan tercatat sebesar 2.800.000 dan NRV pada tahun tersebut adalah 2.650.000. Jurnalnya kita mau catat recover pada tahun the prior year ya. Nah, jadi kita mau catatnya allowance, sebentar ya teman-teman. Kita catatnya adalah allowance to reduce inventory to NRV pada COGS kalau pakai metode COGS. Nah, angkanya nanti aku akan menjelaskan nanti. Kalau untuk loss method, teman-teman pakai allowance to reduce inventory to NRV pada recovery of inventory loss gitu ya. Nah, pelaporan SOFP-nya menjadi seperti apa? Inventory sebesar 2.800.000, lalu inventory netnya kan 2.650.000, berarti allowance-nya ada 150.000. Nah, Ci, kenapa kok di sini 150.000, di sini 350.000 gitu ya? Nah, gini,
Karena di jurnal, kenapa di jurnal sebesar 350.000 sedangkan di selisih hanya sebesar 150.000? Ini karena pada tahun 2018 kita sudah mencatat adanya allowance sebesar 500.000 sehingga allowance tersebut dicatat terlalu besar dan harus disesuaikan dengan allowance tahun ini yang hanya butuh sebesar 150.000. Jadi simpelnya gini, teman-teman waktu awal sudah catat allowance-nya sebesar 500.000. Lalu di sini teman-teman cuma catat allowance-nya 150.000 padahal cuma 150.000 gitu ya. Tapi dicatatnya udah terlalu besar 500.000. Berarti kita harus kurangi 500.000 dengan 150.000 yang memang allowance pada tahun 2019 gitu ya. Makanya kita kurangi jadi 350.000 seperti itu. Lalu kita lanjut ke tahun 2020 ya. Tahun 2020, inventory perusahaan tercatat sebesar 3 juta dan NRV pada tahun tersebut sebesar 3.500.000. Nah, untuk pencatatannya sama kayak tadi, allowance to reduce inventory to NRV pada COGS, lalu untuk loss-nya allowance to reduce inventory to NRV pada recovery of inventory loss gitu ya. Angkanya seberapa? Angkanya kita lihat di sini ya. Nah, awalnya kan dia catat 3 juta, lalu netnya itu 3.500.000. Tapi nih teman-teman lihat ya, pada tahun ini, inventory dicatat sudah secara wajar karena NRV yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan cost dari inventory. Oleh karena itu, perusahaan tidak lagi membutuhkan akun allowance sehingga allowance tersebut ditutup oleh perusahaan. Jadi teman-teman, karena tadi nih dibilang nih perusahaan nyatatnya 3 juta, tapi NRV-nya 3.500.000. Berarti kan NRV-nya jauh lebih besar tuh. Makanya kalau NRV-nya jauh lebih besar, kita udah nggak butuh lagi tuh akun allowance sehingga yang allowance-nya itu udah ditutup oleh perusahaan gitu ya. Nah, cuma nih kan tadi udah si inventory ini udah dicatat secara wajar karena NRV yang dimiliki perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan cost dari inventory. Nah, karena tadi kita di awal nih udah catat sebesar 150.000 gitu ya. Nih, yang ini. Kita udah catat sebesar 150.000 ini. Makanya kita masukkan ke sini gitu ya. Karena yang tadi kita udah catat nih 150.000 ini udah dicadangin sebesar 150.000 gitu ya, udah dicatat di allowance gitu. Nah, karena maksudnya pada tahun ini tuh perusahaan udah nggak butuh lagi akun allowance, makanya kita tutup seperti itu gitu ya. Nah, lalu kita lanjut ke tahun 2020. Inventory perusahaan tercatat 3.500.000. NRV pada tahun tersebut 3.100.000 gitu ya. Nah, karena ini 3.100.000, kita harus balik lagi ke akun yang pertama, reduction of inventory to NRV gitu ya. Jadi kita pakai journal cost of goods sold-nya. Cost of goods sold pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 250.000. Nah, ini angkanya nanti aku akan jelaskan. Loss methodnya loss due to decline of inventory to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV gitu ya. Nah, pelaporan di inventory di SOFP-nya akan menjadi seperti apa? Inventory sebesar 3.500.000, allowance-nya kita ntar dulu, inventory netnya kan 3.100.000, berarti allowance-nya adalah 400.000. Nah, tapi kenapa di sini 250.000, kenapa di sini 400.000, Ci? Kita lihat ya. Pada tahun ini, inventory dicatat terlalu tinggi sebesar 400.000 gitu ya. Nilai inventory-nya lebih besar daripada NRV-nya. Karena sebelumnya di 2019 kita memiliki allowance sebesar 150.000 gitu ya, yang tadi nih. Nah, makanya di tahun ini kita tinggal menambahkan allowance sebesar 250.000. Maksudnya gimana? Jadi, karena kita udah punya nih 150.000 ya kan allowance-nya. Nah, tapi di tahun 2020 ini NRV-nya allowance itu ada 400.000 gitu ya. Berarti kalau kita punya 150 allowance, terus sekarang mau nambahin lagi 400.000 allowance, kita pakai dulu aja yang 150-nya itu. Berarti kalau kita udah pakai, berarti kita tinggal kurangin aja 450.000, kita kurangin dengan 150.000. Nanti dapat angkanya 250.000 di jurnal gitu ya, teman-teman ya. Kalau ini kecepatan, teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya kayak gitu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sekarang kita masuk ke problem ya. Aku mau masuk ke problem sebentar. Nah, di problem 3 aku bacakan dulu. Malioboro Co merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Saat ini Malioboro Co memiliki 2 lini produk, yakni pakaian dan tas yang akan dinilai dengan metode nilai terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih.
Berikut merupakan data terkait produk Malioboro Co pada akhir tahun 2021. Nah, ini produknya ada kalau pakaian ada barong, celana, kaos, kemeja. Kalau tas ada tote bag, string bag, waist bag, backpack. Nah, yang diminta apa? Menghitung LCNRV secara individual, grup, dan total, lalu membuat jurnal penyesuaian berdasarkan individual dengan COGS method dan grup dengan allowance method gitu ya. Jadi ini kalau individual pakai COGS method, kalau allowance method pakainya grup gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Ini kan masih tanda tanya nih selling price-nya ya kan. Nah, kita mau cari nih selling price masih tanda tanya, cost to complete juga masih tanda tanya gitu ya. Nah, cara-caranya gimana? Teman-teman masukin dulu aja semuanya. Aku juga mau kasih tips buat teman-teman. Nanti ujian, kalau bisa teman-teman input dulu semuanya ke Excel. Jadi nanti tinggal copy rumus, teman-teman tinggal salin angkanya di kertas. Karena kalau teman-teman hitung satu-satu di kalkulator itu akan makan waktu. Belum lagi soal UTS itu kan yang pertama ada income statement, terus ada SOFP gitu ya. Terus ada materi cash receivable, sekarang ada inventory. Nah, aku juga mau kasih tahu teman-teman untuk materi inventory di UTS itu ada dua. Yang pertama LCNRV yang ini, sama nanti yang kayak problem 4 ini, retail inventory gitu ya. Jadi teman-teman bakal kerjain dua gitu. Jadi biar nggak makan waktu, teman-teman boleh masukin ke Excel dulu, baru ditulis ulang di kertas. Bukan berarti nanti teman-teman kumpulnya dalam bentuk Excel gitu ya, tetap harus ditulis seperti itu. Nah, kita hitung satu-satu ya. Langkah pertama teman-teman masukin dulu aja semua kuantitinya. Barong 120, celana 100, kaos 113, kemeja 96, tote bag 80, string bag 75, waist bag 97, backpack 79 gitu ya. Lalu untuk cost to sell teman-teman masukin juga 12.100, 12.510, kaos 11.500, kemeja 21.220, tote bag 21.000, string bag 15.000, waist bag 18.900, backpack 35.000. Lalu untuk cost per unitnya juga teman-teman masukin aja 85, 65, 110, 150, 150, 140, 135, 250 gitu ya. Ini aku agak cepet karena ini video aku juga nggak mau lama-lama, nanti teman-teman soalnya untuk pertemuan 7 nanti ada meet now sekaligus ada video ini. Jadi nanti terlalu lama takutnya gitu ya. Ada post test dan pretest juga gitu ya. Lalu kita hitung dulu yang pertama untuk selling price. Yang pertama, selling price itu 15% nilai jual. Kalau teman-teman kemarin belajar di cash receivable, kalau dari nilai jual berarti kita hitung sisanya kan ya. Berarti sisa dari 15% berapa? 85% kan? Berarti teman-teman tinggal bagi aja. Tinggal bagi antara cost per unitnya 85.000, teman-teman bagi dengan 85%. Teman-teman nanti dapat hasilnya adalah 100.000 gitu ya. Lalu ada 30% nilai pokok, celana 30% nilai pokok. Berarti teman-teman tinggal kalikan saja 130%, berarti ya 100% tambah 30% dikali dengan 65.000. Nanti dapat hasilnya adalah 84.500. Lalu untuk kaos 20% dari nilai jual, berarti gampang ya, berarti tinggal cost-nya dikurang dengan 20%, 100% dikurang dengan 20% dibagi dengan 80% berarti ya. Dapat nanti hasilnya 137.500. Kemudian untuk kemeja 25% dari nilai pokok berarti gampang, tinggal 125% dikali dengan 150.000 gitu ya. Dapat nanti hasilnya adalah 187.500. Kemudian kita masuk ke tas. Untuk tas kita lihat dari tote bag 40% nilai jual berarti 40%, berarti kalau dari nilai jual kita hitung sisanya 100% kurangin 40% berarti 60%, berarti 150.000 kita bagi dengan 60%, dapat hasil 250.000. Untuk string bag 15% nilai pokok berarti 115% kita kalikan dengan 140.000, dapat hasilnya 161.000. Lalu untuk waist bag 25% nilai jual berarti tinggal 135.000 kita bagi dengan 75%, dapat hasil 180.000. Terakhir untuk backpack 40% nilai pokok berarti 140% kita kalikan dengan 250.000, dapat hasil 350.000. Seperti itu. Lalu untuk kita hitung cost to complete-nya gimana caranya gitu ya. Untuk hitung cost to complete-nya teman-teman tinggal lihat aja 10% dari nilai jual. Berarti teman-teman tinggal kaliin aja 10% kali 100.000 gitu ya. Terus ini juga 10%, ini 10% juga, ini 10% karena semuanya 10% dari nilai jual.
Lalu untuk tas 15% dan nilai jual kan, berarti teman-teman tinggal kalikan saja dengan 15% gitu ya. 15% kali ini, 15% kali ini, 15% kali ini gitu ya. Kali ini, oke. Nanti dapat hasilnya. Lalu kita mau hitung, setelah udah selesai nih, kita harus menghitung NRV per unitnya. NRV per unitnya gimana? Kita lihat ya. Nah, NRV per unit tadi aku udah bilang kan, NRV per unit itu adalah selling price dikurang dengan cost to sell dikurang dengan cost to complete atau cost completion-nya ya. Nanti dapat hasilnya 100.000 kurang 12.100 kurang 10.000 dapat hasil 77.900. Sama juga untuk yang ke bawah itu tinggal dikurangin aja, ini juga sama tinggal dikurangin aja seperti itu ya. Nah, lalu untuk total cost-nya teman-teman kita lihat ya, teman-teman tinggal totalin aja ya, teman-teman tinggal kaliin nih dari 85.000 cost-nya kan total cost. Cost per ini masih cost per unit kan, teman-teman harus kaliin dengan kuantitinya. Berarti teman-teman kaliin 85.000 dengan 120. Nanti dapat hasilnya adalah 10.200.000. Sama juga dengan celana, teman-teman kalikan saja 65.000, teman-teman kali kuantitinya 100, dapat hasilnya adalah 6.500.000. Terus juga sama untuk kaos. Teman-teman kaliin 110.000, kaliin kuantitinya 113. Dapat hasilnya adalah 12.430.000. Lalu untuk kemeja juga sama, teman-teman tinggal kalikan 150.000, teman-teman kaliin dengan 96 kuantitinya, dapat hasilnya adalah 14.400. Lalu teman-teman boleh jumlah total pakaian ini ya, total pakaian berapa? 43.530.000 seperti itu ya. Kemudian untuk tas juga sama gitu ya. Untuk tas kita lihat, untuk tas juga sama, teman-teman tinggal kalikan saja cost per unit dikali kuantitinya ya, dikali kuantiti 80. Ini sama semua sampai ke bawah, teman-teman tinggal tambahin aja total baju ya, total tas. Sorry, ini kayaknya salah tulis nih, aku ganti ya. Total tas. Ini total pakaian. Sorry. Kita ganti ya, total pakaian. Nah, total tasnya adalah 55.345.000. Grand totalnya teman-teman tinggal tambahin antara total pakaian dengan total tas. Ya, dapat nanti hasilnya adalah 98.875.000. Lalu setelah kita menghitung total cost, kita harus menghitung total NRV-nya karena NRV di sini masih per unit. Gampang banget teman-teman ya, kita tinggal ganti aja kayak yang tadi. Sekarang kita pakai NRV per unit dikali dengan kuantitinya gitu ya. Berarti tinggal NRV per unitnya 77.900, teman-teman kaliin dengan kuantitinya berapa? 120. Nanti dapat hasilnya adalah 9.348. Ke bawah juga sama, teman-teman kaliin NRV per unit dikali dengan kuantitinya ya. Nanti dapat totalnya adalah 42.549.130. Kemudian untuk tas juga sama, teman-teman tinggal kalikan saja dengan si kuantitinya ya. Nanti dapat hasilnya segini, lalu kita total, nanti dapat hasilnya adalah 58.203.950.000. Untuk grand total, teman-teman tinggal totalin aja antara total pakaian dengan total tas sama kayak tadi, teman-teman tambahin dapat hasil 100.753.080. Nah, teman-teman untuk menghitung LCNRV kan ada 3, ada individu, grup, maupun LCNRV total. Nah, untuk menghitungnya gimana caranya? Kita lihat ya. Kalau untuk LCNRV individu, teman-teman bandingin antara total cost dengan total NRV, mana yang paling kecil. Itu yang teman-teman masukkan ke LCNRV. Berarti intinya adalah teman-teman cari nilai yang paling kecil gitu ya. Kalau individu, ini semua teman-teman bandingin ya. Ini 6.500.000 sama 6.354, 6.354. 12.430 sama 12.484, 12.430. Terus 14.400 sama 14.162, 14.162. 43530 sama 42549, pilihnya 4 ini totalnya bukan totalnya teman-teman tambahin dari total LCNRV individu gitu ya. Jadi bukan dibandingin. Jadi teman-teman totalin dari LCNRV individu. Lalu untuk tas juga sama, teman-teman bandingin mana yang paling kecil gitu ya. Ini 12 juta, ini 9134750, ini 13.007.700, ini 19.750. Ini tinggal teman-teman jumlahkan saja, dapat hasilnya
896,450. Lalu untuk grand totalnya teman-teman tambahin antara total LCNRV individu yang pakaian sama yang tas, dapat hasilnya adalah 96.191.330 gitu ya. Kalau untuk grup teman-teman tinggal bandingin nih antara total LCNRV individu sama total NRV yang biasa. Nah, teman-teman bandingin lalu dapat hasilnya adalah 42, 54, 91, 30 gitu ya. Oke. Sorry tadi ini maksudnya LCNRV group ini teman-teman bandingin antara total cost dengan total NRV ya, karena ini individunya anggap abaikan dulu gitu ya, karena kita mau hitung yang grup. Berarti teman-teman langsung bandingin aja totalnya langsung ya, total cost sama total NRV-nya gitu ya. Totalnya berarti yang lebih kecil kan yang total NRV, berarti teman-teman masukin yang total NRV-nya. Terus juga sama, teman-teman bandingin antara total cost dengan total NRV. Nah, berarti teman-teman kan lebih kecil yang cost nih, berarti masukin yang cost kayak gitu. Ini teman-teman tinggal jumlah aja gitu ya. Oke, sekarang langsung LC NRV total. Teman-teman langsung mau tahu LC NRV total gitu ya, antara totalnya semua nih, totalnya grand total cost sama total NRV, kecilan mana? Total cost. Nah, berarti kita ambil aja yang paling kecil kayak gitu ya. Untuk LCNRV udah, lalu kita masuk ke jurnalnya kayak gitu ya. Nah, jurnalnya gampang, tadi aku udah jelasin di awal ya gimana cara perhitungan jurnalnya. Nah, untuk jurnal teman-teman kan diminta nih kalau berdasarkan COGS method, teman-teman tinggal jurnal aja COGS pada allowance to reduce inventory to NRV. Nilainya sebesar berapa? Nilainya kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Nilainya kita lihat. Kan dia bilang kalau COGS method itu berdasarkan individual. Karena berdasarkan individual, kita tinggal kurangi aja antara LCNRV individu, teman-teman kurangi dengan total cost-nya. Dapat hasilnya adalah 2683,670 gitu ya. Lalu untuk yang journal loss method, itu teman-teman journal loss due to decline of inventory to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV. Ini sebentar. Nah, terus angkanya dapat dari mana? Kita lihat kalau grup kan kalau allowance method kan nih pakai grup kan. Kita lihat berarti bentar ya. Kita lihat nih, kita pakai yang grup LCNRV group. Nah, LCNRV group kan ini 97,894,130. Berarti teman-teman kurangi aja antara si cost dengan si LCNRV groupnya. Makanya dapat hasilnya adalah 980, 870. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke problem 4 gitu ya. Karena tadi kita problem 3 sudah selesai. Nah, problem 4 aku baca dulu. Carrefour Co. adalah sebuah perusahaan eceran yang telah berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan ini menjual berbagai jenis produk dan menggunakan retail inventory method untuk perhitungan nilai persediaannya. Berikut ini merupakan data terkait persediaan Carrefour Co. Jadi ini udah ada ya, inventory beginningnya ada, terus purchase-nya, purchase discount, purchase return, freight in, markup, markdown, markup cancellation, markdown cancellation, abnormal shortage, normal shortage, terus ada sales return, ada employee discount gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang teman-teman harus cari dulu angkanya gitu ya. Nah, dimintanya apa? Dimintanya teman-teman menghitung cost to retail ratio dengan conventional retail ratio dan cost retail method. Terus menghitung conventional retail method dan cost retail method. Jadi ada dua metode ya. Terus yang kedua menghitung ending inventory at cost dengan kedua metode gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup gampang ya teman-teman yang ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya sama-sama gampang, cuma kalau yang tadi itu teman-teman agak panjang hitungnya gitu ya. Tapi kalau yang ini teman-teman harusnya sih udah sering, jadi teman-teman udah paham gitu ya. Nah, kita mulai aja kerjain ya. Kita mau cari dulu yang pertama cost to retail ratio dengan konvensional maupun dengan cost retail gitu ya. Ini kita lihat di sini ya. Oke. Nah, yang pertama ada inventory beginning. Kita masukin aja untuk inventory beginningnya ada 150 juta gitu ya.
Kita masukkan, lalu untuk retailnya masukkan 188 juta. Ini aku kecilin sebentar ya. Nah, gitu ya. Terus untuk purchase masukkan juga 480 juta, terus ada 600 juta. Untuk purchase discount, nah teman-teman kan dibilang nih 8% dikali purchase. Nah, untuk purchase discount hanya masuk ke cost aja ya, ke retail nggak masuk gitu ya. Nah, untuk purchase discount teman-teman tinggal kaliin aja 8%, teman-teman kaliin dengan 480 juta. Dapat hasilnya adalah 38.400.000. Jangan lupa purchase discount sifatnya adalah mengurangi ya. Lalu untuk purchase return 50% dikali purchase discount. Ini teman-teman tinggal 50%, teman-teman kaliin dengan purchase discount. Ini kayaknya sebentar, ada salah deh. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk purchase return-nya kan dibilang 50% dari purchase discount. Jadi teman-teman tinggal kaliin aja 50%, teman-teman dikali dengan purchase discount-nya 38.400. Nanti dapat hasilnya 19.200 ya. Jangan lupa tetap minus ya teman-teman karena bersifat mengurangi. Nah, purchase return tuh tetap harus dicatat di retail ya, kecuali purchase discount. Kalau purchase discount hanya masuk di cost ini aja. Tapi kalau purchase return tetap harus. Nah, caranya gimana? Sedangkan nggak ada purchase discount. Teman-teman gampang, teman-teman kaliin aja. 50% teman-teman kaliin dengan 8%. Nanti dapat 4% hasilnya ya. 4% teman-teman kaliin dengan dengan angka purchase-nya berapa ya. Dapat hasilnya adalah minus 24 juta. Mengurangi juga ya teman-teman ya. Kemudian ada freight in. Kita lihat ada freight in 12 juta. Teman-teman masukin 12 juta di sini. Terus ada markup. Markup di sini markup adalah dua-duanya ya teman-teman ya. Markup 90 juta, masukin 90 juta. Terus ada markup cancellation-nya 25.400. Bentar aku highlight dulu. Ini ada markup cancellation 25.400. Masukin teman-teman di sini mengurangi markup ya. Jadi 90 juta dikurang 25 juta 400 gitu ya. Lalu hasilnya taruh di sini ya. Hasilnya adalah 90 juta dikurang 25.400, hasilnya 64 juta 600 gitu ya. Nah, lalu untuk terus kita lihat lagi ada namanya abnormal shortage. Nah, abnormal shortage di sini kan ada di cost juga ada di retail ya. Teman-teman sifatnya mengurangi juga, jangan lupa dikurang 24 juta, di sini dikurang 30 juta ya. Nanti teman-teman jumlahin sampai sini totalnya ada berapa gitu ya. Yang cost dapetnya 560, 400. Kalau yang retail dapetnya adalah 798, 600 gitu ya teman-teman ya. Terus kita kan ini udah selesai. Nah, kita mendidak ya. Ada namanya markdown. Nah, markdown-nya 60 juta. Teman-teman kurangi dengan markdown cancellation-nya 20 juta 500 ya. Teman-teman kurangi 60 juta dikurang 20 juta 500, dapat di sini adalah 39.500. Tapi teman-teman jangan lupa, karena ini sifatnya didak, makanya dia mengurangi. Walaupun hasilnya positif, jadi harusnya negatif ya, karena mengurangi. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau teman-teman salah di sini mengurangi jadi menambah, itu pasti akan salah ke bawahnya ya. Dapat 39.500.000 yang bersifat mengurangi. Lalu kemudian ada normal shortage. Normal shortage-nya 11% dari abnormal shortage. Nah, teman-teman tinggal kaliin aja. Teman-teman kaliin dengan abnormal shortage di sini 30 juta. Teman-teman kaliin dengan 11%. Dapat hasilnya adalah 3.300.000. Sama ya, sifatnya mengurangi ya teman-teman ya. Lalu ada juga sales ya. Ada juga sales. Sales juga mengurangi. Teman-teman harus kurangi nih 600 juta salesnya. Dikurang 600 juta. Lalu ada sales return. Sales return-nya 1% dari sales. Teman-teman tinggal kalian aja 1% dikali 600 juta. Dapat hasilnya 6 juta gitu ya. Nah, kenapa di sini positif gitu? Karena sales return kan harusnya mengurangi sales. Cuma kan karena salesnya di sini bersifat mengurangi, berarti sales return kebalikannya dong. Berarti sales return di sini adalah positif gitu ya. Lalu yang terakhir ada employee discount. Employee discount-nya sebesar 5.200.000, sifatnya mengurangi. Nah, kita total dapat ending inventory at retail-nya sebesar 156.600.000 gitu ya. Jadi 798.600 ini teman-teman kurangi ini, tambah ini, kurangi ini, dapat hasilnya ini gitu ya. Lalu sekarang kita mau hitung namanya cost to retail ratio gitu ya. Cost to retail ratio-nya gimana? Teman-teman masukin nih angka total yang di atas ini sebelum dididak 560, 400 gitu ya.
dibagi dengan 798.600 ya. 798.600. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk persen, teman-teman kaliin 100% ya, nanti dapat hasil 70, sekian. Nah, cuma teman-teman boleh bulatin, nanti aku benerin 4 satuan di belakang ya, jadi 70,1728% gitu ya. Lalu, untuk retail juga sama, 560.400.000 gitu ya. Teman-teman bagi dengan, nah kalau retail beda, teman-teman harus tambahin dengan si markdown cancellation ya. Jadi teman-teman harus tambahin ini dengan ini. Jadi harus dikurangi ya, harus dikurangi dengan markdown cancellation gitu ya. Dapat hasil 759.100. Nanti teman-teman masukin 4 angka belakang koma aja nggak apa-apa ya. Oke, terus ada ending inventory at cost. Ending inventory at cost-nya teman-teman tinggal kaliin aja total ending inventory at retail. Teman-teman kaliin dengan persentase cost to retail rasionya ya. Nanti dapat hasilnya adalah 109,890,609. Ini dibuletin aja nggak apa-apa. Ya. Terus juga untuk yang ini sama, teman-teman kaliin dengan ending inventory at retail-nya, teman-teman kaliin dengan persentasenya ya. Dapat hasilnya adalah 115.608.800 seperti itu. Nah, itu ending inventory juga udah selesai semuanya. Mungkin sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya kecepatan, teman-teman bisa ulang, bisa replay ulang gitu ya. Terus kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan ke aku gitu ya. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan.